Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini, tepatnya di tanggal 15 Juli 2025, kami kembali hadir untuk menginformasikan update proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Di informasi di kesempatan hari ini ada beberapa hal ya yang akan kita berikan untuk teman-teman Cek Bansos semua. Perihal info bagi KPM PKH BPNT di tahap kedua yang belum cair untuk bantuan sosialnya, baik proses penyaluran melalui kartu KKS atau proses penyaluran via pos. Kemudian ada informasi untuk proses penyaluran bantuan sosial PIP bagi kelas berjalan, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian ada juga informasi untuk proses penyaluran bantuan beras di berbagai wilayah ini sudah mulai disalurkan. Nah, kira-kira wilayah mana sajakah yang sudah terjadwal dan sudah mulai ada pembagian untuk pengambilan bantuan pangan beras 20 kg ini? Semuanya ini nanti akan coba kita jelaskan satu persatu untuk teman-teman Cek Bansos semuanya. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman juga tahu tentang informasi ini selengkapnya seperti apa. Tapi sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman Cek Bansos semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe channel Cek Bansos ini. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru dari channel Cek Bansos tentunya. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal channel Cek Bansos ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel Cek Bansos. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan teman-teman selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Di kesempatan hari ini alhamdulillah senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman Cek Bansos semuanya. Ini kita akan mengabarkan untuk proses penyaluran PKH dan BPNT untuk alokasi April, Mei, dan Juni di tahap kedua ini. Dikarenakan ya beberapa KPM di seluruh Indonesia masih ada yang belum tersalurkan bantuan sosialnya, baik proses penyaluran melalui kartu KKS maupun untuk proses penyaluran PKH BPNT pencairan via pos. Yang kita informasikan terlebih dahulu bagi KPM PKH dan BPNT pencairan via kartu KKS bagi KPM yang belum tersalurkan bantuan sosialnya. Kita mendapati dari beberapa KPM baik melalui kolom komentar, melalui video YouTube Cek Bansos, melalui media sosial atau melalui KPM yang ada di dampingan kami, masih ada ya KPM yang belum tersalurkan bantuan sosialnya, baik itu PKH BPNT-nya, baik itu PKH-nya sudah cair akan tetapi BPNT-nya ini belum tercairkan. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk perkembangan disease engine-nya bagi KPM yang belum tersalurkan bantuan sosialnya, padahal di Cek Bansos ini sudah berubah untuk periode salurnya. Kita mencoba melakukan pengecekan disease NG bagi KPM di wilayah dampingan kami agar bisa menjadikan contoh untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Setelah kita melakukan pengecekan, KPM tersebut statusnya ini masih dalam tahapan SPM karena KPM tersebut masuk dalam kategori yang kemarin sedang terjadi perbaikan data karena gagal salur. Nah teman-teman, siapa tahu teman-teman yang belum tercairkan bantuan sosialnya statusnya sama seperti yang KPM kita contohkan tadi. Ini harus diketahui di SIS-NG, bukan di Cek Bansos. Kalau di Cek Bansos tidak bisa menjadikan indikasi bahwa KPM tersebut cair atau tidak. Untuk itu, di termin susulan ini kita mendapati kabar ya dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini akan diperpanjang masa untuk termin susulannya ini bagi KPM yang masih terdaftar di SIS-NG, statusnya masih SPM. Ini nantinya akan terus disalurkan sampai benar-benar KPM tersebut ada saldo masuk ke rekening para KPM yang statusnya masih terdaftar. Itulah solusi satu-satunya bagi teman-teman yang belum tersalurkan bantuan sosialnya di kartu KKS. Nah teman-teman, ini untuk pembahasan proses penyaluran bantuan sosial yang belum tercairkan di kartu KKS. Kemudian kita beralih untuk proses penyaluran PKH dan BPNT, proses pencairannya ini di kantor pos. Nah banyak sekali ya para KPM yang menanyakan di wilayah mana sajakah yang sudah tersalurkan untuk proses penyaluran PKH dan BPNT via pos. Nah teman-teman, di sini disimak baik-baik yang statusnya itu proses penyalurannya ini tetap dilakukan di kantor pos. Wilayah-wilayah yang tetap melakukan proses pencairannya di kantor pos melalui surat undangan yang disalurkan oleh pihak
kantor pos atau pihak petugas desa ini di wilayah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, kemudian wilayah-wilayah yang tidak termasuk 3T, proses penyalurannya ini dialihkan ke kartu KKS. Jadi teman-teman tidak mendapatkan surat undangan untuk proses pencairannya di kantor pos. Akan tetapi diganti proses penyalurannya ini, pencairannya di kartu KKS. Proses ini sedang berlangsung teman-teman ya. Kita mendapatkan informasi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa KPM yang akan nanti proses pencairannya ini dialihkan ke kartu KKS atau sedang dibuatkan buku tabungan dan kartu KKS, ada sekitar 600.000 KPM yang sudah selesai untuk proses burekolnya. Akan tetapi rincian wilayah mana saja dan bank apa saja ini kita baru mendapatkan informasinya dari Bank BSI wilayah Aceh ya. Kemudian juga terakhir kemarin ada untuk Bank BRI sebanyak 181.000 sekian KPM yang akan tersalurkan untuk pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS-nya. Jadi ini pun juga sudah diterangkan ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa untuk percepatan pembuatan buku tabungan dan kartu KKS ini sedang dilakukan oleh 4 bank penyalur, Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Semoga saja teman-teman ya di bulan ini segera ada kabar baik untuk pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS-nya. Ini informasi yang kita peroleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga saja ya untuk pendistribusian ini segera merata bagi KPM yang pencairannya seharusnya dilakukan di kantor pos, akan tetapi dialihkan menjadi buku tabungan dan kartu KKS atau proses burekol. Nah teman-teman, ini informasi yang pertama ya yang kita informasikan untuk teman-teman semuanya. Kemudian informasi yang kedua mengenai proses penyaluran bantuan sosial PIP bagi kelas berjalan. Nah, teman-teman, di sini bisa disimak ya informasi ini, ada surat langsung dari Kemendikbud yang turun untuk menerangkan bahwa untuk proses penyaluran PIP kelas berjalan, di sini kita tampilkan untuk teman-teman semuanya agar juga bisa teman-teman mendapatkan informasi ini langsung bersumber dari Kemendikbud. Suratnya ini sudah turun ya, teman-teman. Di sini ada beberapa poin ya, ada 8 poin, akan tetapi tidak kita bacakan semuanya. Langsung pada ke intinya saja ya teman-teman. Untuk proses pemindahan transfer dana bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslapdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan diselesaikan atau dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Juli 2025. Kemudian poin yang keenam, proses pencairan atau penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan pada mulai tanggal 17 Juli 2025. Nah, teman-teman, tentunya informasi ini baik ya bagi para peserta didik yang terdaftar sebagai penerima KIP atau PIP bisa melakukan pengecekan nanti saja di tanggal 17 ya, walaupun sudah ada beberapa KPM khususnya di wilayah Aceh pengguna Bank BSI melaporkan adanya saldo masuk untuk pencairan PIP kelas berjalan. Informasi yang terakhir ya di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan untuk proses penyaluran bantuan pangan beras seberat 20 kg ini ya yang diwacanakan oleh pemerintah melalui Bappenas dan bekerjasama dengan Perum Bulog di beberapa wilayah Indonesia mulai di tanggal 14 Juli 2025, tepatnya di hari Senin kemarin. Ini ada beberapa wilayah yang sudah mulai melakukan untuk penyaluran bantuan pangan beras 20 kg ini. Antara lain di sini bisa disimak teman-teman ya, ada beberapa wilayah yang langsung dipost di halaman resminya Bappenas. Di sini ada beberapa wilayah. Yang pertama adalah untuk wilayah Kota Palembang. Di sini kita mendapati informasi juga ada salah satu KPM sudah menerima surat undangan untuk penyaluran bantuan pangan beras 20 kg ini. Kemudian disusul untuk daerah wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian ada Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah. Kemudian disusul ada wilayah Ternate, Maluku Utara. Dan yang terakhir di tanggal 14 kemarin ya, di wilayah Ambon untuk di Provinsi Maluku. Ini beberapa wilayah yang sudah mengawali untuk proses penyaluran bantuan pangan beras 20 kg ini. Nah, semoga saja ya teman-teman di wilayah-wilayah yang belum disebutkan tadi segera ada kabar hilal untuk proses penyaluran beras ini. Karena bantuan penebalan beras ini pun termasuk paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Bappenas yang bekerjasama dengan Perum Bulog. Tentunya nanti akan kita update terbaru ya wilayah mana saja yang sudah akan melakukan
proses pendistribusian beras ini, nanti pasti akan kita informasikan untuk teman-teman cek bansos semuanya. Nah, kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan seputaran bansos ditulis di kolom komentar, nanti akan coba kita bantu jawab di sana. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Cek Bansos lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.